Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini kita masih berada di lokasi budidaya ikan gabus yang berada di Jalan Kiai Ronggo nomor 99 Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Ya, hari ini kita akan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan teman-teman sahabat Dunia Ikan Gabus tentang masalah budidaya ikan gabus ya. Jadi yang mau tanya-tanya silahkan di kolom komentar bisa langsung ke nomor HP saya di 0816658779 ya. Kalau memang enaknya langsung ke nomor saya, karena kalau di kolom komentar itu kadang saya jawabnya malah kelamaan ya. Ya di WA pun kadang mohon maaf saya jawab kadang terlambat karena mungkin pada saat di perjalanan ya keluar kota bisa Bapak WA-nya pagi, nanti saya jawabnya malah malam. Ya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Karena kalau posisi nyetir perjalanan 6 jam, 7 jam, 8 jam kan kita nggak bisa membaca WA kan sebelum kita sampai atau pas istirahat ya. Baik, pertanyaan yang pertama langsung saja ini dari Bapak dari Bapak Haryono yang ada di Bekasi. Salam sukses Pak Suwandi ya, salam Dunia Ikan Gabus ya. Saya sudah berusaha mendapatkan ikan gabus dari alam lewat mancing, kemudian saya membeli dari para pengepul yang ada di pasar. Tetapi sampai hari ini saya berusaha untuk memelihara ikan gabus tangkapan alam untuk saya jadikan induk, sampai hari ini belum berhasil. Banyak kematian-kematian yang sering saya hadapi ya. Ikan baru datang 1 hari, 2 hari sudah ada yang mati. Hari ketiga, hari keempat banyak yang mati lagi. Bahkan sampai seminggu ikan sudah habis. Kadang habis 10 kilo, habis 15 kilo. Kadang lebih dari itu. Sudah nilainya banyak sekali saya keluarkan untuk membeli ikan gabus liar. Ternyata saya belum berhasil untuk menjinakkan. Bagaimana Pak tips untuk menjinakkan ikan gabus liar agar bisa jinak dan bisa jadikan untuk induk? Ya, mohon pencerahannya Pak Suwandi. Saya sangat berharap jawaban dari Bapak. Terima kasih Pak. Ya, jadi begini Pak ya. Tips bagaimana membuat ikan gabus dari alam itu bisa hidup. Ya. Saya sampaikan di video sebelumnya sudah banyak sekali saya mengulas bagaimana ikan gabus dari tangkapan alam itu bisa hidup dan bisa bertahan lama, bahkan bisa menjadi induk. Baik ikan gabus dari pancingan, dari setruman, atau mungkin dari hasil jaring atau bubu dan lain sebagainya. Ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah entah itu hasil tangkapan alam dengan apapun caranya, tentunya kita membeli ikan yang masih dalam kondisi, usahakan jangan banyak cacat dan luka di tubuh ikan itu. Ya. Jadi usahakan pertama membeli ikan yang badannya tidak banyak luka-lukanya. Ya. Walaupun yang luka pun ada kemungkinan bisa sembuh, tetapi mempermudah kita agar tidak resiko kematian tinggi, itu kita beli yang masih bagus ya, badannya tidak banyak luka-luka. Entah itu setruman, entah itu hasil pancingan, entah itu hasil dari penangkapan yang lain. Biasanya, kenapa kok kita membeli ikan itu kok banyak resiko kematian? Biasanya adalah dari saat orang itu menangkap, entah mancing, entah jaring atau pasang bubu dan lain sebagainya. Dari proses dia menangkap sampai ke pengepul, biasanya menggunakan alat-alat yang notabene di situ kasar. Misalkan pakai kepis ya, terbuat dari bambu. Ikan dimasukkan ke kepis, kemudian dia mancing atau jaring. Kemudian setelah itu baru dia bawa ke pengepul sorenya. Jadi ikan itu sudah dalam keadaan kering dan di situ lendirnya sudah mulai mengering. Sisiknya sudah mulai luka di dalam kepis yang kondisinya kering, dia bergesek-gesek terus ya. Lama-lama luka. Nah itu yang pertama. Jadi usahakan saat membeli di pengepul pilih yang kondisi badannya ya dipegang ya. Jadi pemirsa, badannya dipegang. Kalau badannya itu licin, badan ikan gabus itu masih licin, lendirnya masih sangat banyak sekali, harapan hidup tinggi. Tetapi kalau sudah dipegang begini badannya ikan gabus tangkapan alam itu kok kasar kayak parut ya. Dipegang ini sudah kasar kayak parut dan badannya mulai kaku, jangan dibeli. Itu biasanya usianya nggak lama, paling 1-2 hari sudah mati. Ya, itu salah satu tips
Cari yang lendirnya masih banyak, masih licin. Kemudian cari badannya yang hitam dan dalam kondisi lorek-loreknya muncul. Kalau ada itu muncul, lorek-lorek badan motifnya itu muncul jelas sekali. Ya, kalau dia sudah pucat, kemudian badannya kaku, kasar kalau dipegang, nah, jangan, itu lendirnya sudah mulai mengering dan nggak akan lama lagi pasti akan mati. Ya, jadi pertama seperti itu. Kemudian cari yang tidak usah besar-besar ya. Stres ikan gabus yang besar itu resikonya tinggi sekali. Jadi jangan berpikir, wah saya dapat tangkapan alam yang gede sekali. Kalau kita memang nangkap sendiri tidak masalah hasil pancing kita. Tapi kalau kita beli dari pasar atau dari orang pengepul, jangan cari yang besar-besar. Pengalaman saya. Ya, jadi kalau memang mau cari yang ukuran kecil ya. Di bawah 1 kilo. Kalau udah 1 kilo, 1,5 kilo, 2 kilo itu kalau sudah berada di pengepul, resiko matinya tinggi. Jangan hanya berharap, wah nanti dapat induk yang besar. Jangan, nggak usah. Resiko kematian itu tinggi sekali kalau untuk yang gede-gede. Karena ikan gabus gede itu stresnya tinggi sekali ya. Dan dia kadang tidak mau makan sampai waktu yang cukup lama. Ya. Nah kemudian setelah itu tadi dipilih, cari yang halus. Kemudian ya cari orang yang pada saat nangkap itu menggunakan alat tangkap yang aman ya. Ya aman. Ya misalnya mancing dari hasil pancing. Hasil mancing kalau dia bawanya dari sejak menampung mancing, hasil mancing ke pengepul itu pakai kepis ya jangan dibeli juga. Cari yang kondisi dia bawanya pakai jerigen yang ada airnya, itu akan lebih aman ikan gabusnya. Kemudian saat mendapatkan ikan gabus dari hasil beli tadi itu, langkah yang harus kita lakukan adalah sebelumnya kita sudah mengendapkan air cukup lama. Ingat ya. Ya, kalau saya hanya akan ada 2 cara untuk membuat ikan gabus dari tangkapan alam hidup. Yang pertama ya adalah mengkarantina mandiri ikan gabus itu satu persatu. Ya, saya pernah beli gentong plastik yang warnanya merah itu sampai ratusan hanya untuk mengkarantina ikan gabus awal-awalnya dulu dari hasil orang nangkap ya. Kenapa? Kalau ikan gabus dari alam kemudian itu dikarantina satu persatu, setiap kolam satu, tingkat kehidupan bisa mencapai 90%. Selama dari proses menangkap itu dia tidak luka-luka, kehidupannya tinggi sekali. Tidak peduli itu setruman, itu pancingan, itu bubu. Kalau dalam proses penangkapan bawa pulang, taruh satu, itu tingkat kehidupannya tinggi sekali. Silahkan dicoba omongan saya. Ya. Kemudian yang kedua adalah saat ikan menangkap dari alam, kemudian itu liar, ya jangan terburu-buru dikolonikan, ya jangan terburu-buru dikolonikan, ya. Untuk kita harus bersabar membuat ikan gabus itu jinak. Jadi pertama sudah dikarantina, kemudian dibuat jinak, itu jangan terburu-buru dikolonikan. Dalam posisi dia sendiri itu bisa memakan waktu 1 minggu. Ya, lebih lama lebih baik. 1 minggu dipuasakan, kemudian setelah 1 minggu coba diberi makan. Sudah mau makan belum? Setelah dia sudah mau makan, tambah waktunya sampai 2 minggu tetap diberi makan kodok atau ikan hidup. Biasanya ikan hidup atau kodok. Nah setelah 2 minggu, 3 minggu dipaksa terus makannya banyak. Tinggikan airnya, yang tadinya mungkin karantina airnya cuman setinggi badannya lebih sedikit, dikarantina tinggikan lagi airnya. Setelah tinggi airnya sudah mau makan, ya baru nanti dipulkan sampai 2 bulan. Jadi untuk mencetak induk yang bagus, kalau memang mau menggunakan induk dari alam, buat teman-teman yang berada di manapun berada, ya silahkan, itu caranya begitu. Jadi setelah dikarantina cukup lama, tidak 1 bulan lah itu, nah baru dikasih makan. Tadi sudah umur 2 minggu kan sudah diberi makan tuh, 1 minggu diberi makan terus sampai usia 1 bulan. Ya, sampai ikan itu betul-betul gendut. Tadi kalau ada luka-lukanya sudah sembuh luka-lukanya. Nah, itu nanti mulailah kalau memang mau dijadikan induk, dipilih dengan ukuran yang hampir sama, selisih pun sedikit nggak masalah. Misalkan jantannya 4 on, jantannya 5 on misalkan, itu betinanya misalkan 6 on nggak masalah. Ya, usahakan memang ada selisih perbedaan. Besarnya sama pun juga nggak apa-apa ya. Kalau mau bagus memang lebih besar betinanya sedikit ya, lebih besar betinanya lebih sedikit. Nah, jadi itu langkah-langkah untuk menjinakkan.
Ya, kemudian berikutnya tadi langkah yang pertama adalah karantina mandiri satu persatu. Kemudian langkah yang kedua, ya tadi agar tingkat kehidupannya tinggi. Langkah kedua adalah menggunakan kolam tanah. Jadi yang pertama ikan gabus itu kalau pengen hidup adalah pertama dikarantina satu persatu. Yang kedua, langkah yang kedua adalah dimasukkan ke kolam tanah. Pilihannya itu. Ya, ikan dari tangkapan alam masukkan ke kolam tanah dengan model karamba ataupun langsung ke kolam tanah. Setelah 1 minggu atau 2 minggu atau bahkan lebih seperti yang karantina mandiri tadi, setelah itu baru diangkat ke kolam semen. Biasanya setelah 2 minggu lebih ke sana, ikan dari hasil tangkapan alam itu yang dimasukkan ke kolam tanah itu banyak yang sembuh. Persentase hidupnya tinggi. Ya. Jadi hanya ada 2 itu berdasarkan pengalaman saya lakukan sampai hari ini pun itu tingkat kehidupannya tinggi. Ya, kalau memang tidak punya kolam tanah, langkah yang harus dilakukan adalah dengan karantina mandiri tadi satu persatu tiap satu kolam satu. Ya. Bisa menggunakan kolam beton, bisa menggunakan bak plastik, bisa menggunakan box styrofoam juga bisa satu persatu. Nah, jadi itulah langkah-langkah bagaimana agar kita bisa menampung ikan gabus dari tangkapan alam agar tidak mengalami resiko kematian yang cukup besar. Ya. Itu saran saya dari saya dan pengalaman saya seperti itu Pak ya. Mungkin mudah-mudahan bisa dicoba, bisa dipraktekkan ya. Dan juga ingat, yang perlu diingat, ikan dari tangkapan alam itu saat dia ditampung ya usahakan air yang diendapkan itu sudah lama. Nah, kalau memang di situ ada luka, taburkan obat anti virus dan bakteri ataupun untuk pencegah jamur agar luka tadi itu tidak terkena virus ataupun bakteri ataupun terkena serangan parasit. Bisa dilakukan saat perendaman ikan ataupun saat ikan itu berada dalam posisi karantina ya. Silakan dicoba, silakan dipraktekkan. Dan kepada teman-teman yang khususnya mengepul ya, pengepul ikan gabus yang tangkapan alam yang selama ini setor ke saya juga, itu adalah cara juga bagaimana menjadi pengepul ikan gabus yang berhasil. Ingat, ikan gabus yang tangkapan alam itu jangan dikumpulkan bersama-sama dalam satu kolam. Ya, dalam satu kolam. Pisahkan yang luka dengan yang tidak luka. Karena apa ikan gabus itu? Pada saat ikan itu sudah luka, apalagi dia hasil seteruman, dimasukkan ke dalam kolam, kemudian yang tidak luka pun bisa ikut menjadi luka. Jadi semacam tertular, kemudian dia menjadi luka, ikut-ikutan mati. Jadi kalau mendapatkan ikan, bagi teman pengepul, yang luka pisahkan, yang tidak luka dikumpulkan jadi satu. Ya, itu kalau memang sudah posisi sudah mulus dan memang sudah bagus. Karena teman-teman yang ngepul kan juga punya mitra banyak, mereka juga sama-sama ngepul dan mengkarantina ikan. Ya, jadi mengkarantina ikan dari hasil tangkapan alam itu mudah sekali kalau kita sudah tahu caranya. Tapi kalau kita belum tahu caranya, ya resiko kita habis uang, habis banyak sekali kita keluarkan. Berapapun uang habis hanya untuk membeli ikan. 5 kilo besok mati, 10 kilo besok mati, 15 kilo besok mati. Ya. Jadi itu salah satu tips, bisa silakan dicoba. Bagi teman-teman yang mengepul, ingat ya selalu menjaga kualitas ikan yang disetorkan ke saya. Jadi usahakan ikan itu dalam posisi yang bagus, baru nanti bisa kita ambil atau disetorkan ke sini. Berapapun jumlahnya akan kita ambil. Yang penting jaga kualitas ikan teman-teman pengepul agar mendapatkan ikan yang berkualitas. Oke ya, sukses semuanya. Salam sehat. Salam dunia ikan gabus. Ikuti terus channel ini, jangan kemana-mana, kita masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.